Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas setiap hari. Masih seputar tentang dunia perburuan dan jaminan sosial. Kali ini saya ingin mencoba untuk mengajak berbagi diskusi khususnya tentang jaminan kesehatan, yang mana jaminan kesehatan ini juga ada hubungannya juga tentang bekerja. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan pekerjanya maupun bersama keluarganya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ini sifatnya wajib. Nah, akhir-akhir ini tentunya kawan-kawan khususnya pekerja di saat pandemi yang saat ini terjadi yaitu COVID-19, ini banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita semuanya sebagai pekerja, di mana kondisi ini banyak membuat perubahan-perubahan baik di sektor ekonomi, sosial maupun di industri sendiri. Nah, di sisi industri sendiri banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerja dengan alasan produksi menurun, orderan tidak ada maupun hal yang lain. Nah, ini banyak sekali terjadi PHK hampir di semua sektor industri, baik industri besar maupun industri kecil. Nah, lantas apa hubungannya antara PHK kemudian BPJS Kesehatan terhadap pekerja itu sendiri? Seperti kita ketahui bahwa untuk sistem BPJS Kesehatan yang dipergunakan oleh perusahaan itu ada EDABU. Nah, tentunya teman-teman mungkin ada yang mendengar EDABU itu apa dan seperti apa, atau bahkan ada mungkin teman-teman pekerja yang juga nggak memahami tentang sistem EDABU. Nah, sistem EDABU ini adalah sistem elektronik data badan usaha, di mana di sistem EDABU ini perusahaan bisa melakukan penambahan, kemudian perubahan data, pengurangan data kepesertaan BPJS tanpa melalui approval lagi dari BPJS Kesehatan. Nah, artinya ketika perusahaan ini ingin menambah data peserta BPJS Kesehatan, kemudian mengurangi data atau merubah data, itu tidak lagi harus menunggu persetujuan dari BPJS Kesehatan. Melalui EDABU ini perusahaan diberikan keleluasaan untuk melakukan perubahan-perubahan data tersebut. Nah, lantas apa hubungannya antara EDABU dengan pekerja itu sendiri? Tadi sempat saya sampaikan bahwa melalui sistem EDABU ini perusahaan diberikan keleluasaan untuk melakukan perubahan-perubahan data. Nah, hal ini pun berpengaruh terhadap pekerja, seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu kasus pemutusan hubungan kerja. Seperti kita ketahui juga bahwa untuk peserta BPJS Kesehatan itu tidak bisa keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Si peserta bisa keluar dari kepesertaan itu hanya ada dua, ketika si peserta itu meninggal dunia atau si peserta pindah ke luar negeri. Tapi akhir-akhir ini kita sering melihat atau mendengar dan menyaksikan sendiri ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, di saat si pekerja ini ter-PHK secara sepihak, itu di saat dia menggunakan BPJS Kesehatan itu kadangkala ditolak oleh pihak vaskes dengan alasan atau dengan keterangan bahwa si
si peserta keluar dengan sendiri dari BPJS Kesehatan. Nah, ini sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena memang di peraturan atau di regulasi telah jelas-jelas tertulis atau tercantum bahwa setiap peserta atau setiap warga negara itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan di situ tidak bisa keluar dari BPJS Kesehatan ketika sudah menjadi peserta. Tapi di sini ada sesuatu yang janggal melalui sistem EDABU, yaitu di mana di saat terjadi PHK, khususnya PHK itu peserta bisa di saat dia berobat ditolak di Vaskes, itu tertulis keterangan bahwa peserta keluar dengan sendiri, padahal sudah jelas bahwa nggak bisa peserta BPJS itu keluar kecuali meninggal dunia atau pindah ke luar negeri. Nah, artinya di sini sistem EDABU ini itu membawa masalah tersendiri bagi pekerja. Kenapa? Karena ketika si pengusaha dan pekerja ini ada konflik atau tiba-tiba si pengusaha ini nggak suka dengan si pekerjanya, itu si pengusaha bisa melakukan penonaktifan langsung melalui tim EDABU yang ada di perusahaan tersebut tanpa konfirmasi, tanpa menunggu persetujuan dari BPJS Kesehatan. Padahal kita sama-sama ketahui ketika terjadi konflik hubungan industrial antara pengusaha dan para pekerjanya, selama belum ada keputusan dari pengadilan hubungan industrial, masing-masing pihak masih wajib melaksanakan kewajibannya, yaitu si pengusaha wajib memberikan hak bagi pekerja, dan si pekerja juga wajib melakukan kewajibannya terhadap pengusaha. Namun ketika terjadi hal seperti ini, khususnya permasalahan hubungan industrial, itu banyak sekali terjadi para pengusaha melakukan PHK sepihak, yang salah satunya berakibat terhentinya kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, melalui sistem EDABU ini jelas-jelas ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini akan berpengaruh terhadap kepesertaan dari si pekerja itu sendiri, yaitu dia tidak akan bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan di saat dia sakit. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya ada kelemahan atau ada masalah baru terkait EDABU yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu ketika terjadi masalah hubungan industrial dan PHK sepihak, di situ biasanya juga otomatis kepesertaan BPJS juga terhenti karena diberhentikan oleh pihak perusahaan tanpa melalui persetujuan dari BPJS Kesehatan. Nah, jika hal ini terjadi, itu ada langkah-langkah yang mesti harus dilakukan oleh pekerja maupun serikat pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak agar kepesertaan BPJS itu setidak-tidaknya tidak dinonaktifkan. Langkah pertama yaitu pekerja maupun serikat pekerja di saat terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak segera melaporkan ke BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, segera lakukan pertemuan juga dengan pihak perusahaan agar tidak melakukan penonaktifan BPJS Kesehatan, karena di sana masih ada kewajiban perusahaan selama itu belum ada putusan hubungan industrial. Yang ketiga, segera laporkan juga kondisi ini ke Dinas Tenaga Kerja di wilayah setempat, karena ini menjadi salah satu acuan juga nanti bagi BPJS Kesehatan untuk menekan perusahaan agar perusahaan masih harus melakukan kewajibannya, yaitu membayar iuran bagi pekerjanya, karena memang belum ada keputusan yang ingkrah tentang PHK tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kawan-kawan pekerja maupun serikat pekerja agar ketika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak ini segera bisa berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, dengan perusahaan maupun dengan Dinas Tenaga Kerja maupun dengan perangkat organisasi yang ada. Dan melalui hal ini juga kami meminta kepada BPJS Kesehatan di saat ada penghentian atau penonaktifan peserta dari badan usaha itu sebisa mungkin untuk dicek, teliti dulu apakah memang
PHK ini atas persetujuan kedua belah pihak atau memang ada PHK sepihak. Nah, ketika ada PHK sepihak ini jadi persoalan, karena otomatis si peserta akan nonaktif nantinya. Nah, ini salah satu masalah terkait tentang EDABU yang ada di perusahaan dengan perusahaan sebagai pekerja. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian tersendiri bagi BPJS Kesehatan, karena kita saksikan juga atau kita lihat sendiri bagaimana PHK sepihak ini makin masif terjadi dan makin sering terjadi, dan tentunya ini sangat merugikan teman-teman pekerja maupun teman-teman buruh, karena otomatis nanti kepesertaannya juga akan berhenti. Ditambah lagi belum berjalannya aturan yang ketika terjadi PHK itu dijamin selama 6 bulan, itu juga sampai saat ini juga masih belum jelas seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari pihak BPJS Kesehatan juga, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja, dan juga mengingatkan juga bagi badan usaha atau perusahaan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja yang belum inkrah, itu masih ada kewajiban para pengusaha, para perusahaan untuk membayarkan iuran bagi pekerjanya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan dalam semua aktivitas, karena perjuangan ini masih sangat panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian tersendiri bagi BPJS Kesehatan, bagi Dinas Tenaga Kerja, pihak perusahaan maupun pekerja, dan juga teman-teman serikat pekerja, agar hal ini tidak terjadi dan tetap pekerja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di saat mereka masih berkonflik dengan perusahaannya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap optimis. Perjuangan ini masih akan panjang dan jangan pernah putus asa. Cobalah untuk mencari tahu, belajar, dan sekali lagi juga ayo kita bangun kekuatan ekonomi bersama dengan cara berkoperasi. Berserikat, berkoperasi akan menjadikan para pekerja menjadi lebih kuat, lebih bermartabat. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan penghabisan bangkitan